Selamat siang, selamat berjumpa. Terima kasih atas waktunya yang telah dan bisa hadir ke Sekretariat PAM Center di Jalan Gitar Blok N nomor 2. Saya tidak akan berpanjang-panjang, saya hanya sekedar saat ini merangkap menjadi MC. Untuk pertama kali kami persilahkan, betul, mohon maaf nih saya lupa, kepada yang terhormat Bapak Haji Ustadz Siswanto, monggo kami persilakan Pak, silakan. Terima kasih atas waktunya. Sebelum kita memulai kegiatan, mulai acara silaturahmi yang pertama kita PAM Center, mari kita berdoa, menundukkan hati kita sejenak, menundukkan kepala sejenak, agar Allah ridho dengan apa yang kita kerjakan, Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Dengan cita-cita yang sama kita berdiri bangkit mendukung calon yang kita yakini mampu dan benar. Untuk itu mari kita baca suatu Fatihah. Bagi yang muslim, yang selain Islam silahkan menyesuaikan. Mudah-mudahan acara kita berjalan dengan baik, dengan hikmat, dan apa yang jadi tujuan kita terlaksana. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kami persilakan kepada Ketua PAM Center yang terhormat Bapak Dr. Ferdinand Tumewu. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengucap bismillahirrahmanirrahim, kita bisa berkumpul di tempat ini dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan keikhlasan dari naluri pikiran dan segala yang kita inginkan. Semoga hari ini bisa kita wujudkan visi serta semua yang akan kita lakukan di dalam. Yang saya hormatin hadirin semuanya yang saya cintai dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa hadir bersama-sama, untuk bisa membicarakan bagaimana sebenarnya what is the PAM Center. What's the meaning is? Pendukung Anies Muhaimin Center. Di era Bapak Anies yang mempunyai kolaborasi dan sebagai pimpinan, sebagai gubernur, kita sudah melihat sepak terjangnya yang sungguh luar biasa. Dia sudah bisa memberikan banyak kemudahan dan kemenangan yang saya tidak usah sebut satu persatu, kita sudah ketahui, ya, sehingga dia sudah banyak memberikan kemudahan. Yang saya lihat satu, yaitu dia bisa menenteramkan hati seluruh rakyat, khususnya Jakarta, tentang kehidupan beragama, baik Muslim, Kristen, Buddha, dan Hindu. Sehingga itu kunci daripada seorang pimpinan. Dia bisa rela untuk bisa mengambil, bukan mengambil hati, bisa berbagi dalam cita dan rasa, maupun dalam iman kepada ketuhanan yang Maha Esa, sehingga semuanya bisa dirangkul dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat beliau bisa untuk menyesuaikan kondisi rakyat Indonesia dengan apa yang ada, baik pun yang kaya maupun yang miskin. Dan ketiga, kiat-kiat dan motivasi yang beliau inginkan dalam visi misi itu yang dihubungkan dengan PAM Center, itu memberikan harkat martabat kita sebagai pendukungnya untuk mendukung beliau, sehingga perubahan itu terjadi. Yang tadinya kita masih terikat dengan kondisi baik intern, yaitu tidak adanya kekeluargaan, tidak adanya perbedaan jauh antara miskin dan kaya, outside atau eksternal, yaitu kita masih dikuasai oleh negara luar dengan banyaknya hutang piutang yang tak berkesudahan. Oleh karena itu, beberapa poin yang saya katakan itu membuat kami PAM Center
pendukung Anies Mohaimin Center yang adalah pendirinya Pak Dr. Ferdinand, Mas Dedi, Starlight yang adik saya juga di sana tuh, mana senyumnya tuh. Pak Sekjen dan Wakil Sekjen itu berkeinginan untuk membentuk PAM Center agar supaya kita bisa meneruskan kita punya visi, misi maupun keinginan agar supaya bangsa rakyat Indonesia ini bebas dari penderitaan dan kemelaratan. Kita beri tepuk tangan dulu untuk bangsa Indonesia. Dan kedua, agar supaya Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila tidak akan pernah dirubah sekalipun darah kita taruhannya. Amin ya. Oke. Nah, kembali lagi kepada Bapak Anies. Bapak Anies itu seorang yang humble, ya, saya ambil kutipan Mbak Dedi, yang baik hati. Beberapa kali saya ketemu di tempat adik saya, dokter spesialis mata juga di klinik, maupun karena beliau juga tugas waktu beliau sebagai Pak Anies sebagai gubernur, beliau sebagai dokter spesialis mata di kantor gubernur. Di situ tutur kata beliau itu betul bijak dan hati-hati. Saya mengatakan hati-hati karena dia tidak mau membuat kita yang mendengar itu sakit hati. Ucapan mulut itu tidak mau tersentuh oleh kita mendengar itu langsung sakit hati. Beliau tidak mau. Dan tentu saya lihat dari situ bahwa tentu hatinya pasti harus baik. Tidak mungkin tutur katanya baik kalau hatinya tidak baik. Betul kan? Nah, itu satu-satunya yang saya lihat beberapa tahun yang lalu beliau dalam bertutur kata. Nah, dan itu sebenarnya kita sudah memberikan support dari dulu kepada beliau Bapak Anies. Karena melihat dari sikap, perbuatan maupun kemauannya untuk maju. Tentunya maju sebagai pimpinan dan sebagai pengayom bangsa rakyat Indonesia. Dari menjadi Menteri Pendidikan Kebudayaan sampai akhirnya Gubernur, saya melihat sepak terjangnya cukup baik. Manusia tidak ada yang sempurna. Karena ketidaksempurnaan manusia, maka kita yang menyempurnakan beliau. Gitu kan? Nah, oleh karena itu, tujuan dari PAM Center itu, yaitu visi misi yang sudah saya ucapkan tadi, bahwa ingin mengangkat seluruh bangsa Indonesia mencapai adil dan makmur. Adil dalam arti tidak lagi ada kemiskinan, adil untuk mendapat upah yang minimal yang saya sudah ucapkan dalam tujuan harus di atas 15 bahkan 20 juta. Ya, UMR. Ya. Saya ketemu pasien saya, Bapak, bagaimana saya bisa berobat kalau saya cuma gajinya UMR 4 juta lebih. Makan aja sehari 100.000 sudah 3 juta sebulan. Ya, belum untuk pendidikan, belum untuk aktivitas lain-lain. 4 juta lebih. Nangis saya. Itu tidak ada dalam kamus untuk kehidupan seorang rakyat yang hidupnya maintenance, lebih-lebih untuk bisa naik dari sejahtera, tidak ada. Itu. Oleh karena itu, satu yang saya ucapkan tadi, tujuan dari bangsa Indonesia, khususnya PAM ini yang kita ingin gerakkan, ada 7-11. Nomor 1 itu kesejahteraan bangsa Indonesia, adil dan makmur. Kedua, tentunya berdasarkan Undang-Undang 45 dan Pancasila, di mana ketuhanan kita, di mana kan kerakyatan sesuai demokrasi kita. Kayaknya sudah mulai melenceng. Kita sudah mengetahui segala proses yang ada. Cuma ada persatuan Indonesia yang dipertahankan. Ya, kita bisa bersatu, tapi bersatu bukan bersatu wadah, tapi bersatu untuk mencapaikan kekayaan. Itu yang tidak mungkin kita capai secara sama-sama. Masing-masing ormas ini, organisasi ini, tingkatkan kelas menengah atas, menengah tengah, dan menengah bawah. Itu yang masing-masing ingin mencapai tujuannya, untuk menjadi kaya raya. Yang sebenarnya bukan itu. Ya, tujuan adil dan makmur dalam arti itu sejahtera secara merata, tidak ada lagi kemiskinan di Indonesia, semua mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keahlian masing-masing, dan UMR minimal itu harus 10-20 juta. Kita beri tepuk tangan dulu ya untuk tujuan kita. Itu yang terutama. Saya tanyakan beberapa rakyat teman-teman kita waktu saya turun kesehatan, Anda ingin menjadi pimpinan yang mana?
di antara beberapa pimpinan calon presiden kita. Yang penting saya bisa makan, Bapak. Yang penting saya bisa beli susu untuk anak-anak. Yang penting saya bisa hidup, minum, dan kecukupan. Ya, mobil yang cukup. Ya, ini hari makan habis, besok cari lagi. Nah, itu tidak bisa itu. Mengapa kita kalah dengan negara-negara Asia, bahkan negara-negara internasional? Saya sudah nggak ambil contoh aja Amerika, Kanada, ya, anak saya di Kanada, ya, dia menceritakan pada saya, Bapak, kita di sini, ya, memang taraf hidupnya itu tinggi sekali. Mau tidak mau kita harus cari hidup yang tinggi, tapi nomor 1, 3 yang dicapai oleh kita harus capai untuk bangsa Indonesia. 1, ya, hidup kita sudah diasuransikan. Kesehatan jasmani rohani itu kita sudah diasuransikan. Neraka sudah menjamin, negara sudah menjamin, sorry. Jadi kita sakit apapun kita sudah nggak pusing, ya. Mau sakit berat dengan harga miliaran, negara sudah tanggung. Tuh. Karena apa? Karena UMR-nya tinggi. Kita 4,5 juta. Mau dapat apa? Betul kan? Pendapatan mereka tinggi. Itu baru 1, kesehatan. Kedua, pendapatan seperti saya katakan tadi kan, itu sudah di atas 50 juta per bulan. Orang-orang tidak miskin, papa dan sebagainya itu sudah diayomi dan sudah diasuransikan, bahkan sudah dimasukin di dalam panti-panti yang mengayomi mereka. Nah, kalau kita lihat sini, apa yang kita dapat? Kita lihat, waduh, di mana-mana masih ada di kolong jembatan, masih ada di pinggir sungai. Terus saya turun posyandu untuk pemeriksaan mata gratis hampir setiap minggu. Itu banyak sekali, dan saya nangis. Bagaimana untuk mata dan kesehatannya bisa terjamin sedangkan kehidupan mereka begini? Di manakah Pak RT PRW? Saya panggil Pak RT PRW kemari, panggil dengan kepala puskesmas kemari, Pak Siondi, bagaimana ini anak-anak ini dan anak keluarga ini? Bagi saya mau periksa mata sedangkan kondisi mereka ini dekil, kasihan, tidak punya apa-apa, baju juga compang-camping, ya, kemudian main semua di kondisi-kondisi yang banyak kotor dan sebagainya. Kesehatan tidak akan bisa jamin. Ini Jakarta loh, lebih-lebih daerah ya, yang tidak terpantau langsung oleh pemerintah pusat. Mungkin makin berapi-api, ini mati nyala nih. Nah, oleh karena itu tujuan yang kita capai untuk PAM Center untuk Pak Anies Baswedan, 1, saya sudah katakan bahwa adil makmur, saya undang sampai 5 Pancasila. Kedua, agar kita tidak lagi banyak berhutang di mana-mana. Bagaimana caranya? Bapak, kita sekarang ada 10-20 cabang hutang. Saya sudah usulkan di tujuan PAM Center bahwa semuanya itu setelah Bapak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin sebagai presiden harus melunaskan hutang tersebut, dan hanya pada 1 jalur apabila melalui World Bank, atau 1 jalur, tidak di mana-mana utang kita. Dari situ bisa kita kelola pembayarannya 1 arah, baru kita bisa membangun bangsa kita. Kalau tidak, setiap 20 cabang yang kita berutang, kita mau bayar sebelah sini, yang lain minta, tunggu dulu saya mau bayar sini, cairnya apa dong? Yuk harus bayar dulu sini dulu baru yang lain, belum ada kekelangkaan, gak bisa. Jadi kita harus lunasin itu, 1 saja yang kita jalur untuk pembayaran. Di situ kita sudah tahu ketentuan aturan mainnya, baru kita bisa membangun bangsa kita. Nah itu, sebab kalau kita hutang di mana-mana kita tidak akan bisa bergerak, ya. Nah itu salah satu yang kita ajukan. Keempat yaitu pendidikan. Saya bilang Pak Anies, pendidikan bukan hanya untuk sejahtera dari kecil sampai SMA, sampai menghasilkan duit dan berkeluarga. Jadi itu saya bilang beri tunjangan secara sosial dan gratis pada orang tidak mampu, SD, SMP, SMA sampai kuliah. Itu yang sudah harus kita sudah kita berikan visi misi kita ke PAM Center. Bertepatan juga saya dekat sekali dengan ketua dari ABC dan Pak Mabantur juga, dan beberapa ormas pendukung Pak Anies. Saya sudah gambarkan ini. Oh ya, kami dukung Pak, dokter punya tujuan itu. Saya bilang harus. Kita pilih pimpinan yang harus bisa mengayomi seluruh bangsa Indonesia dari segala bidang. Itu baru pendidikan, ekonomi sudah, ya. Kemudian khusus untuk aparatur negara apa yang kita? KPK di sini
Presiden tidak boleh mengutak-atik atau mengkotak-atik, walaupun beliau yang membangun atau memberikan suatu support untuk pendidikan pengurusan dari awal sampai akhir. Hanya wewenang dibongkar ataupun diotak-atik oleh rakyat Indonesia melalui anggota DPR MPR. Kalau satu orang itu mau berhasil, kemudian join dengan Pak Pimpinan Presiden, kemudian dia rasa itu mau di-cut, mau itu, tidak bisa, tidak boleh dimain-mainkan. Keadilan hukum harus ditegakkan dan harus tuntas. Karena mau join dengan pemerintah aja, maka si A udah, saya nggak usah ngambil contoh ya. Oh dia oke, dia mau support saya, udah kasusnya tutup aja dulu. Tidak bisa itu. Di sini kita terus terang melontarkan semuanya itu dengan gamblang dan harus tuntas. Tidak ada yang ditutupkan. Dan saya tidak takut. Bahkan kemarin juga ada beberapa teman katakan, Pak Dokter selama ini mensupport pemerintah sekarang Bapak merubah, berpaling dan mendukung Pak Anies. Saya bilang, why not? I don't care. Saya tidak peduli. Hari ini juga saya dicuri dan diambil apapun, tidak apa-apa. Allahu Akbar. Saya memberikan pikiran, perasaan, darah mati saya pun untuk pimpinan kita yang akan mengangkat dan merubah seluruh wacana untuk pembaharuan bangsa negara kita. Itulah baru biar pendukung Anies Muhaimin Center. Tidak pernah takut, tidak pernah getar, tetap berjuang sampai darah penghabisan. Hidup. Yes. Nah, itulah. Nah, belakang ini kita diisukan oleh terjadi pergolakan dari kubu PDIP, di mana ada perpecahan sedikit sehingga Gibran pasangan dengan Pak Prabowo, dan tetap yang pertama yaitu Ganjar dan Pak Mahfud. Saya sudah bicarakan dengan beberapa teman partai politik, ya. Saya tidak pernah memilih Anda untuk masuk partai kalian. PKN, Partai Kebangkitan Nusantara, melalui Bang Farhad dengan ketuanya yang baru selesai bebaskan, katakan Pak Dokter langsung jadi sekjen atau ketua dan langsung saya pilih jadi dapil MPDP. No, saya bilang. Why? Saya mau cari dulu pimpinan, baru saya dan rakyat Indonesia baru saya pikirkan diri saya sendiri. Dari partai terlain sudah Pak Dokter tidak. No, saya bilang. Saya hidup untuk bangsa negara Indonesia. Cukuplah hampir 60 tahun kita berkarya di bidang kesehatan dengan memberikan jasmani, otak, ya. Puluhan ribu saya operasi, puluhan ribu pasien satu hari, 190 saya berikan pemeriksaan gratis melalui dan itu saya menangis. Mengapa sekarang saya hanya ikut mengikuti partai untuk saya bangkit dan hanya berotak-atik dengan 1-2 kalimat untuk kepentingan partai? No, saya bilang, saya tujuannya pertama harus untuk pimpinan kita. Kalau pimpinan kita sudah mencapai pembaharuan yaitu Pak Anies Muhaimin, baru saya pikirkan untuk bangsa Indonesia. Dan terakhir saya, mungkin Allah memberikan saya untuk bisa berpanjang, alhamdulillah. Tapi kalau tidak apa-apa. Hari ini juga saya tutup mata, saya sudah bahagia. Oke. Dan terakhir yang saya katakan, bahwa dengan adanya PAM Center ini, apa yang ingin kita buat? What can we do for supporting for the President Pak Anies dan Wakil Presiden Pak Muhaimin? Tentunya visi misi tujuan sudah capai. Nah, kita pertama memantau, ya. Saya bilang ke PDIP, Anda membuat kedua kubu ini, sebelum Anda berbuat saya sudah baca. Saya 3 kali ketemu dengan pemerintahan Pak Jokowi, saya sudah tahu Anda buat peluang ini secara rohani saya, dan saya bicara di depan ini apa yang terjadi. Ini adalah taktik perang. Di depan Pak Ganjar dengan Mam, di belakang Pak Prabowo dan Gibran. Kita di tengah, terjepit antara maju dan belakang. Ada no way, nggak apa-apa. Di sini saya melihat politik ini, di sini saya lihat taktik ini. Kita tidak akan takut.
Ya, kita tidak akan takut. Mau mundur ada musuh di belakang, ada mau maju di musuh belakang, karena mereka itu bersaudara. Bersaudara. Jadi tidak ada bilang itu hanya merupakan suatu, itu bersaudara. Bersaudara yang sudah 10 tahun terbina, ya, dan itu tidak akan hanya terpecah belah hanya dalam 1 bulan, tidak akan pernah. Potong leher saya kalau itu melakukan perang. Itu taktik untuk mencapai kemenangan, dan kita tidak akan mundur dengan taktik itu. Kita akan maju terus. Kita akan lawan baik depan maupun belakang. Kita akan atur strategis perang kita. Terutama satu, memberikan kepercayaan 100% kepada pendukung Pak Anies dan Pak Muhaimin. Harus yes. Kita tumbuhkan melalui rakyat ini agar supaya mereka tahu bahwa nantinya pemimpin yang baru akan mengangkat mereka menjadi lebih baik dan lebih baik, sejahtera. Sebab kalau pemimpin yang sama dengan kondisi sekarang tidak akan pernah berubah. Saya bilang bukan potong leher saya, potong badan saya sekarang saya bilang. Betul kan? Itu logikanya. Tidak akan pernah. Dan bahkan bangsa kita ini akan terjajahkan seumur hidup dan tidak punya kedaulatan sesuai Undang-Undang 45 Pancasila. Nah, oleh karena itu, apa yang kita lakukan? Pertama saya katakan tadi, tetap mengayomi dan melihat bangsa dan rakyat Indonesia harus ada perubahan, pilih Pak Anies. Kedua, yaitu tetap menjaga harkat martabat kita sebagai bangsa Indonesia, ya. Dengan apa? Dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sesuatu yang jahat dan menghancurkan kita akan dirubah menjadi kemenangan dari Pak Anies Muhaimin. Dan itu yang ingin kita ingin capai dengan terus berdoa dan berdoa, karena tanpa itu tidak akan ada hasil, ya. Secara jasmani dan rohani itu yang ingin kita capai. Dan terakhir juga, terutama saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua pengurus, ya, yang nantinya kegiatan-kegiatan kita, ya, banyak akan kita lakukan dari keagamaan, di mana kita akan mengadakan tausiah bersama dengan Pak Anies Baswedan, dengan oleh Pak Ustadz yang nanti akan di bagian kesehatan, keagamaan yang akan mengayomi dan membuat sesuatu yang luar biasa. Kita hanya bukan ajaran tausiah, tapi kampanye untuk memberikan semangat bahwa kita rela mati untuk Pak Amin dan Pak Anies Muhaimin. Amin, ya. Di bidang medis dan kesehatan, kita tidak hanya memeriksa atau memberikan obat sedikit, kita akan merubah yang tadinya rusak total menjadi sembuh total 100%. Orang buta bisa melihat kembali. Orang miskin harus kaya raya kembali. Amin, amin, amin. Itu yang harus kita buktikan. Dengan apa? Dengan kita memberikan amal pemeriksaan gratis dan mengayomi mereka semua yang sangat membutuhkan jamahan tangan dan hati kita. Ya. Nah, banyak hal yang kita sampaikan, tapi hanya banyak juga hal-hal yang akan disampaikan oleh teman-teman. Sekiranya sedikit, ya, yang saya sampaikan. Kegiatan kita nanti dari keagamaan, kesehatan, dari kesenian dari Pak Dedi dan teman-teman juga, ya, dari Starlight semua akan memberikan beberapa tampilan-tampilan dalam bidang seni dan musik, dan abang kita juga, abang siap, artisnya banyak ya, tapi luar biasa, dan juga abang-abang kita ini luar biasa, ya. Nah, untuk bisa mengangkat martabat dan hak daripada seluruh bangsa Indonesia mulai seni budaya, akan berkolaborasi dengan Pak Anies tentunya, agar supaya bisa mencapai apa yang kita inginkan bersama. Dan tentunya banyak kegiatan, ya. Dengan adanya kita kumpul bersama hari ini juga, kita sudah tahu apa maunya kita, apa yang tujuan akhir kita, dan apa yang akan kita capai. Saya rasa demikian Bapak. Bapak akan lagi luar biasa. Mereka kita harus merdeka bukan hanya sekarang, ya, dan seterusnya. Karena 5 bulan ini kita akan capai yang kita harapkan, yaitu pembaruan totalitas. Ya, pembaruan totalitas bukan pembaruan hanya 1, 2, 3, pembaruan totalitas. Anda berdiri di sini pasti harus mencapai kemenangan, bukan cuma jasmani rohani, tapi harus duduk di rakyat Indonesia miskin. Dia akan tiba-tiba dia naik duduk di Mercy. Saya bilang nggak usah duduk Mercy Bapak, minimal ada rumah, tempat tinggal,
gaji cukup, kehidupan yang hari cukup. Itu. Amin. Amin ya. Oke. Terima kasih. Saya kembalikan pada Pak Sekjen. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best effort untuk Ketua PAM. Tepuk tangan dulu untuk beliau sekali lagi. Luar biasa ya. Baik, ini kesempatan yang ditunggu-tunggu oleh saudara-saudaraku sekalian. Mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan sesuai dengan opini bapak-bapak sekalian. Tapi saya informasikan di sini, terima kasih yang sedalam-dalamnya Pak Ketua PAM Center dan saudara-saudara saya, bahwa kita ini kehadiran oleh yang terhormat Bapak Ketua RW 07 Kelurahan Pegangsaan 2, yang terhormat Bapak Beni Hasan. Bapak ini Hasan mau nyampaikan sesuatu? Monggo silakan Pak. Sepatah kata, mungkin pengen sekedar kenal yang mana sih yang namanya Ketua RW kita, karena kita nanti akan sering adakan aktivitas ini. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Edi telah mengundang saya selaku Ketua RW pemangku wilayah di wilayah sini Pak. Yang punya wilayah. Dan yang terhormat Bapak Ferdinand ya. Saya baru tahu karena saya baca itu di sini. Baik. Perkenalkan bahwa saya namanya Beni Hasan. Saya kelahiran di Madura Pak. Jadi bersaudara dengan Mahfud MD Pak. Tapi tidak sepaham dengan Mahfud MD. Walaupun ada kita bicara masalah ya politik itu, tetap saya yakin bahwa Madura sebagian kecil yang milih Pak Mahfud Pak. Betul Pak. Betul Pak. Amin, amin. Itu. Karena saya Madura juga. Yang milih Mahfud kecil. Oh itu ada gimana sih? Besar katanya. Itu. Baik, saya rasa untuk singkat waktu aja Pak ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan dari PAM Center ini akan berjalan dengan baik. Amin. Ya, lancar. Mudah-mudahan apa yang diharapkan juga menjadi suatu kemenangan yang nyata. Amin. Dan kita merdeka, bukan merdeka dalam arti ini Pak, yang merdeka seluas-luasnya, merdeka ekonominya, merdeka politik, hukumnya, ya kan? Merdeka dalam kesejahteraan juga, Pak, ya, itu semua. Mudah-mudahan kita betul-betul, saya masih maaf aja ya, saya akan sedikit melencengkan bicara Pak. Membicara Pak Mahfud Pak. Boleh Pak. Saat Presiden Joko Widodo menyampaikan TAP MPRS 66 itu Pak ya, istilah membatalkan atau mencabut dan meminta maaf pemerintah atas kejadian pelanggar hak asasi besar lah. Kok dibalik-balik gitu Pak. Dan saya pada saat melihat videonya tuh, lah itu di belakangnya Pak Mahfud, Menko Polhukam, kok bisa diem aja? Bagaimana? Terus membiarkan ya aturan seperti itu, sejarah fakta keluarga kita, anaknya Ahmad Yani, yang aduh kasihan Pak. Saya hanya lihat videonya aja menangis Pak. Lihat ibu lupa ya. Itu namanya gitu. Aduh. Karena kita sendiri juga mengalami Pak. Walaupun bukan mengalami, cerita orang tua itu yang mengalami Pak gitu. Aduh. Tangga dibantai ya. Saudara saya sebagai pada saat itu ada Pak D saya itu alim ulama karena di agama gitu, dibunuh Pak. Itu ya begitulah. Saya hanya jengkel sama Pak Mahfud MD selaku Menko Polhukam, kok diem aja ya Presiden bicara gitu ya.
Orang dia punya rencana kok. Nah, kan pembiaran itu sejarah di ya baik, mudah-mudahan itu aja dari saya. Mudah-mudahan apa yang dijalankan ini menjadi kenyataan menang, Pak. Amin, amin. Sudah. Yang penting penghitungan suara, Pak. Ya, kita boleh kampanye selalu penuh, tapi begitu penghitungan suara Harus penuh juga. nah, harus penuh juga, Pak. Itu ya, itu aja. Saya tetap mendukung, Pak, kegiatan ini, Pak, ya. Ya, karena saya sehati di sini. Tuh, walaupun saya sebagai RW juga banyak caleg-caleg yang datang saya di wilayah sini, bahkan mau memberikan segala sesuatu. Udah, ada saya terima, Pak. Saya terus terang saya menerima dari caleg calon Gerindra. Ini ya udah bangun aja tuh taman sebelah gitu, Pak. Ya ntar kalau nggak jadi warga kita nggak milih, ya bongkar aja tuh taman. Gitu aja, Pak. Saya justru mengharapkan ada nggak caleg lainnya yang datang itu mau ngasih uang itu. Wah, saya terima, Pak. Bener, saya terima, tapi nggak akan saya pilih, Pak. Betul. Makanya ada yang beriming-iming mau ngasih gini, ya silakan aja datang. Ini mau serangan pajak, sudah menyampaikan saya persat milen, kita ada warga berapa aja, Pak, sampai minta data ini nih. Menurut saya sih, saya nggak akan ngasih gitu, Pak. Ya, cuma saya hanya pingin uangnya aja, Pak. Betul, uang saya ambil, saya bagiin tuh ke orang-orang tuh. Ya, hanya itu aja dari saya. Cukup sekian, karena terus terang, Pak, saya nggak bisa ikut lama sini, karena saya udah janji sama dokter. Karena saya rutin periksa, Pak. Sakit apa, Pak? Pasang ngering 3, Pak. Jadi saya harus konsultasi terus, Pak. Karena ada sedikit periksa. Baik, saya rasa gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu ya. Saya praktek dia physical bagian itu tuh. Kapan kamu bisa periksa mata ya? Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Sebagai ketua RW di sini, beliau adalah orang Madura, Pak. Oke, jadi ini adalah kesempatan yang paling baik. Jadi terutama kepada Bapak-bapak ketua divisi yang ingin bertanya langsung kepada Bapak Ketua Pump Center, apapun bentuknya yang mencakup hanya masalah Pump Center ya, jangan sampai kemana-mana ya. Misalnya setelah kita ini sekarang mengadakan meeting ini, kira-kira kedepannya apa yang harus kita lakukan, kemudian untuk masalah deklarasi atau pelantikan itu bagaimana rencananya, silakan saja ya. Tapi dengan catatan waktunya jangan lama-lama supaya semuanya kebagian semua. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan, 3 hari yang lalu saya diundang oleh di sini sebagai Dewan Pembina Bapak Ki Haji Abadijaya MZ, bahwa beliau didatangi oleh Bapak Anies Baswedan dan beliau bersedia untuk mengerahkan kira-kira sekitar 1000 orang di Banten. Fotonya sudah saya share itu ke grup ya. Jadi dalam waktu dekat, entah minggu depan atau minggu berikutnya, alhamdulillah saya, tapi bukan cuma saya, kita akan mendapat undangan ke Banten, pesantren di sana ya. Dan saya yakin bahwa apapun bentuknya, kita yakin bahwa Anies Baswedan pasti jadi presiden. Teman-teman, amin, takbir. baik. Di sini saya kasih kesempatan dulu, jangan lama-lama. Di sini ada Dewan Pembina. Dewan Pembina ini adalah ketuanya adalah Pak Mariadi, tapi beliau lagi tugas, Pak. Ya, karena beliau juga artinya tugas kemana-mana ya. Tapi di sini ada anggotanya adalah Pak Siswanto. Jadi Pak Siswanto mungkin bisa bertanya kepada Pak Ketua, kira-kira habis ini apa sih yang akan dilakukan? Habis ini apa yang silakan. Tapi hanya mungkin sekitar 3 atau 5 menit saja ya, biar semuanya dapat kebagian ini. Silakan Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan yang belum kenal saya, barangkali saya adalah seorang aktivis penyiaran, seniman juga seperti teman-teman yang depan saya ini. Ada Mbak siapa? Titik Pan dan ada Yuri dan teman-teman yang lain. Saya adalah dari semenjak, saya bukan pendukung Pak Anies awalnya. Saya adalah seorang wartawan, harus netral. Akan tetapi setelah Anies Baswedan menjadi gubernur DKI Jakarta, betul kata Pak Ketua tadi, kami yakin bahwa harus Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang memimpin negeri ini, karena Jakarta dirasakan damai, aman, dan menyatukan semua. Juga karya-karyanya sangat luar biasa. Jadi kalau mau Indonesia maju, pilihlah Amin. Itu aja. Dan kami akan berjuang bersama PAM. Selamat untuk PAM, insya Allah akan selalu kami bantu dalam segala hal yang diinginkan saya. Amin, amin. Begitu barangkali. Terima kasih. Boleh saya tanya sebentar, Bang MZ, ya siap. Boleh saya tanya? Tadi Bapak bicara bahwa Bapak seorang seni juga. Ya. Artinya kedepannya kita bisa dong berkolaborasi sama Bisa. Ya, tolong diingat ya. Saya alhamdulillah memiliki karya lumayan yang booming itu adalah ada Pertengkaran, ada Macinta, ada Mendamba, ada Selalu Rindu, terus juga banyak lah, tapi dangdut. Dan saya juga bekerja juga, sehingga ini saya dapat panggilan banyak banget, sehingga saya tidak bisa lama-lama. Tapi dengan hadirnya PAM, saya ucapkan selamat. Insya Allah selalu bersama Amin, Anies Muhaimin. Amin. Hanya sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap. Terima kasih. Mungkin Pak dari Pak Pembina bisa mewakili karena Pak Mariadi nggak ada. Silakan, ini ada Pak Ketua, apa yang akan disampaikan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. saya senang berdiri di sini. Pertama, saya menghadiri undangan beliau Pak Sekjen dan Pak Mul Wakil Sekjen. Saya lihat ada pertemuan, ada Pak Tumeu. Saya harus ketemu sekali lagi karena pertama ketemu dengan beliau di peluncuran buku. Orang yang ganteng, trendy, saya nggak bisa nanti itu bikin, nggak bisa bikin. Ya. Tertarik tadinya saya mau di luar jalur saja. Saya Pak Mul dan Pak Mul, silakan Pak Mul jalankan. Saya di luar karena saya masih nguli, kerjaan saya ini masih nguli, jadi sana kemari. Tapi begitu saya lihat ada ketua Pak Bumewu, ada Pak Haji Edi Haryanto, saya kira ini orang-orang yang baru dan saya harus kenal dengan orang yang baru. Kalau teman lama saya ada Pak Hanafi di belakang, tapi saya peluk dengan orang-orang yang baru. Jadi kata orang tua saya, cari walaupun satu hari teman yang baru. Kalau kenal beliau ini satu orang, tapi insya Allah bisa ribuan karena pasiennya banyak. Gitu. Yang satu itu, yang kedua, saya juga tertarik untuk hadir untuk menyimak terus di catatan chat itu, ini luar biasa sekali. Pertamanya saya itu ternyata ragu. Saya ragu dengan Pak Ketua, saya ragu dengan Pak Edi Haryanto. Pertama saya tanya ke beliau langsung, waktu kita ngobrol di mana? Loh, emang Pak Edi milih Pak Anies? Saya nggak yakin, karena beliau ini orang Jogja, orang Jawa Tengah, yang sangat kental dengan Jokowisme. Orang Medan, Pak. Sekarang, ya. Dan itu 3 kali pertemuan ngobrol-ngobrol baru saya yakin kalau beliau milih Pak Anies. Makanya ini saya takut ini masuk dalam gitu. Dan beliau orang Manado, saya kira di sana itu dengar-dengar 90,sekian% itu kalau nggak Pak Prabowo ya Pak Jokowi. Pak Prabowo orang Manado, beliau kenapa bisa menyeberang ke Pak Anies, ternyata besar. Maka saya pengen sekali lagi. Dan Pak Ketua PAM kita ini di Medan begitu pulang nanti di sana nanti sama Pak Prabowo. Karena pendekatan secara kultural itu kan struktural di sini sama Pak Edi, saya beliau nggak bisa ngapa-ngapain sama Pak Mul. Saya kira begitu. Kalau sama Pak Mul saya nggak yakin, justru malah 1000%. Kalau beliau orang Kuningan, Pak Anies orang Kuningan, jadi oke lah gitu. Jadi pertama karena saya semangat karena untuk menjawab keraguan itu bahwa beliau 100% Pak Anies, beliau 300% Pak Anies, dan itulah saya perlu datang, perlu berkenalan,
perlu obrolan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya mendengar tadi sedikit itu. Saya kemarin ke Manado, ya memang bukan 96%, 99% kubunya Prabowo, karena saya langsung ketemu keluarganya Pak Prabowo di Lamongan, dan mereka menyelami, Pak Dokter, tega banget Bapak sebagai datuk, saya sebagai Tonaas. Kalau Tonaas itu Raja Minahasa. Raja Minahasa Utara, Minsel, Utara Selatan, itu berarti mereka ikut apa kata Raja. Betul kan? Bapak, itu Pak Prabowo itu rakyat Bapak. Mau menjadi calon berapa Bapak nggak dukung, saya bilang ya. Karena saya ingin rakyat kita itu bukan cuma Manado ini, ya, seluruh rakyat Indonesia itu ada perubahan, harus bangkit dari kemiskinan, dan kita tidak terjajahkan. Dan itu kalau daerah tidak akan terlihat, Mereka cuma lihat dari Pak Gubernurnya, wali kota, dan saya itu kenapa saya datang ke Manado agar supaya saya bicarakan sepak terjang dari Pak Anies dan Pak Muhaimin serta betul pendukungnya itu, agar supaya kita bisa menjadikan beliau sebagai capres dan cawapres dengan kebijaksanaannya. Ini saya lontarkan 7 ya, saya sebutin tadi itu. Inilah kenyataan yang kita sudah capai. Apakah adik-adik, bapak-bapak, karena saya itu bicara di sekitar 500 orang sebagai Tonaas atau Raja Minahasa. Tonaas Nusantara berarti raja dari seluruh raja kecil di sana. Saya Tonaas yang berada berarti di pusat. Apakah Anda ingin dengan kondisi begini terus? Makan hari ini besok cari lagi, makan hari ini besok cari lagi, itu di daerah, ya. Apa Anda puas? Memang punya ladang, punya kebun sebagainya, tapi Anda ada puas dengan kondisi begini? Nah, karena bertepatan gubernurnya dari partai-partai yang lain, ya. Partai-partai di situ-situ juga, jadi mereka puas. Nah, tidak. Nanti akan lihat ada perubahan setelah nanti Pak Anies akan jadi capres. Karena itu ini visi misi tujuan kita. Wah, baru mereka terlihat. Waduh, ternyata kita orang nggak mampu bisa mencapai nanti sampai universitas, bahkan sampai sarjana bisa dibantu oleh pemerintah 100% programnya. Bisa, Pak. Dan tidak hanya langsung melalui gubernur, nanti akan kita ubah desentralisasi menjadi sentralisasi. Jadi rakyat bukan hanya ke kepala pemerintah gubernur, tapi bisa langsung ke presiden. Dan itu akan kita buka jalurnya langsung agar supaya semuanya bisa dibantu dengan baik. Nah, itu bisa menjawab tadi, Pak. Terima kasih. Silakan, Pak. Oke, terima kasih Pak Siswanto, juga Pak Ketua. Dia adalah anggota dari Dewan Pembina. Sekarang giliran dari Dewan Penasehat. Nah, silakan Pak Jai, kami silakan tampil ke depan Pak Jai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya pada hari ini bisa bertatap muka dengan para pendiri PAM, ya, walaupun sebagian tidak bisa hadir mungkin karena kesibukan masing-masing, ya enggak. Dan ini saya cuma mau memberikan yang terbaik untuk PAM Center, Pak Dokter. Sebenarnya saya sudah greget untuk menelusuri perjalanan saya, mencari masa sebanyak-banyaknya untuk mendukung PAM Center. Saya mau di bagian ini sebagai penasihat juga, saya mau sebagian tim yang akan meng-guide masa PAM Center sebanyak-banyaknya dengan cara pengalaman saya di lapangan. Jadi saya nggak mau banyak bicara sebenarnya, saya diam, melihat, dan saya sebenarnya sudah gregat. Saya mau kita ini pengurus semuanya bisa saling kenal. Jadi masing-masing punya divisi-divisinya ini dengan tujuan yang sama, gitu Pak Dokter. Karena terus terang, saya selalu bertanya sama Pak Edi, saya sudah mau bergerak, bagaimana caranya, ya kan? Bagaimana masing-masing divisi ini benar-benar solid, ya, bukan hanya berbicara di handphone aja, kesulitannya sampai mana. Ini ada Pak Ketua, boleh saya bertanya undang-undang saya Pak Ketua? Di sini kan kita membuat PAM Center tujuannya untuk menggalang massa sebanyak-banyaknya. Dengan cara apa kita menggalangnya? Ya kan? Dengan cara kekuatan kita yang masing-masing punya profesinya masing-masing, tapi bisa menggalang langsung ke bawah dan ke atas, Pak. Ya, strategis ini saya punya, Pak. Ya, strategis yang saya punya ini untuk mengenalkan PAM Center
di mana-mana kita berada itu sangat mudah dan biaya itu tidak mahal, ya. Jadi strategi yang akan saya buat pada pengenalan Pump Center pada saat ada kampanye pemenangan Anies dan Amin, enggak, di partai kita harus punya massa, nggak usah banyak-banyak, 10 orang pakai seragam Pump Center, mengibarkan benderanya. Setiap kampanye partai kita harus hadir. Itu loh Pak, strategi saya Pak. Dan saya juga bertanya sama Pak Sekjen, Pak Sekjen, legalitas kita bagaimana? Untuk kita deklarasi bagaimana? Karena kita memerlukan dana. Nah, dana ini talangan dari mana? Karena begitu kita terbentuk dana Pak, anggota semua akan melirik siapa yang mau berdonasi, ya kan? Karena kita ini mau berkampanye untuk memenangkan Anies Muhaimin. Kalau tidak ada dana juga tidak ada berjalan, karena sebagian manusia sekarang ini diracuni dengan uang. Contohnya Pak, ya enggak, Prabowo menaruhkan saya enggak tanggung-tanggung 10 miliar Pak untuk IO Pak, tapi saya mundur. Untuk apa? Saya 10 miliar kalau cuma 5 tahun kita nggak makan apa-apa. Ya, Ganjar pun sama. Tapi artis saya ini pada bergerak, ada yang ke Sulawesi Pak, kontraknya sampai 2,5 M, ada yang mana ambil uangnya, tapi hati kamu tetap di mana? Ya, jadi untuk mendirikan Pump Center ini yang benar-benar solid dan tujuannya kemana, saya ini ingin mengetahui langsung dari dokter. Karena apa? Untuk pendanaannya ini dari mana? Ya kan? Karena untuk membentuk Pump Center yang solid, kita harus punya dana dulu di awal, dana talangan. Dana talangan, dokter, mohon maaf. Karena untuk membuat kaos, untuk membuat bendera, untuk mengadakan acara, gitu loh, ya. Masing-masing kita harus menggait konveksi yang mau menjadi kerjasama dengan kita, ya kan? Pengusaha yang mau mendanai artis kita. Karena artis-artis saya ini tidak memikirkan uang banyak, yang penting transport dan makan. Lain dengan artisnya 2 calon presiden, ini enggak, bayarannya besar-besar tapi hatinya tetap ke Pump Center. Di sini saya punya strategis, makanya saya bertanya dengan Dr. Ferdinand, kebetulan di depan dokter, ya enggak, saya minta penyusunan lebih cepat karena saya juga punya masa banyak. Ini Pak kawan saya Yuri Aziz, dia ketua GSM Gabungan Seni Musik Indonesia yang punya anggota banyak. Dia tadi Pak Haji Andri juga sama, masanya banyak. Jadi di sini sudah greget. Kapan kita bergerak, kapan kita deklarasi, dan kapan kita mengumpulkan massa dan mengenalkan Pump Center ke seluruh Indonesia dengan cara apa? Itu target politik saya untuk memancing massa mengenal Pump Center. Ya, jadi nggak banyak model Pump Center ini kalau ingin kenal. Setiap kampanye Nasdem, kampanye PKS atau kampanye PKB, kita harus ada anggota kita di Pump Center memakai seragam dan mengibarkan benderanya. Jadi kita nggak akan kalah dengan yang lain. Itu cuma pesan saya, karena saya juga seorang marketing yang profesional. Jadi gimana caranya kita mendapatkan massa, gimana kita mencari peluang yang biar nama Pump Center ini terangkat di atas, gitu loh dok. Ya, jadi mohon maaf sekali lagi, ya enggak. Makanya di sini di Pump Center harus ada dana talangan. Kalau saya memang sosialisasi saya tidak membutuhkan uang, dok. Ya enggak. Saya juga seorang pengusaha, gitu kan. Di sini saya lagi mencari selanya. Jadi untuk yang artis, koordinator artis, bisa nggak mencari pengusaha yang mau membantu kita, gitu dok. Ya, jadi cara pengenalan Pump Center ini akan mudah, ya, nggak mahal biayanya. Gunakan kaos atribut. Setiap ada kampanye partai untuk Anies, 10 orang PAM harus ada. Dengan membawa aqua berapa karton, yang penting sudah terlihat nama Pump Center di masyarakat banyak. Biar Pump Center ini, dokter ini biar lebih naik lagi ke atas, biar mengenal, oh ini lo Pump Center. Selalu hadir di acara kampanye 3 partai yang mendukung Anies, gitu dok. Ya, itu terobosan saya. Dan masa saya juga banyak, saya belum bergerak karena saya menunggu Pak Sekjen sama Pak Dokter. Ini ibaratnya anak-anak saya bilang kapan? Karena sebentar lagi kampanye presiden, kampanye pilkada, pemilu ya untuk caleg-calegnya. Kalau bisa Pump Center ini, caleg-caleg kita mengenal Pump Center. Jangan hanya di handphone. Kibarkan bendera Pump Center, kibarkan seragam Pump Center, dan kibarkan donasi kita ke acara pada saat kampanye. Akan terlihat Pump Center di mana-mana. Ya, itu pesan saya dok. Karena itu strategi saya sudah mengatur kalau Pump Center sudah bergerak, saya akan bergerak. Itu dok. Itu aja sambutan saya. Mohon maaf sebelumnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi karena beliau belum ada, kami persilakan sekarang kepada Waktunya. Dan yang saya hormati Bapak Ketua Umum PAM Center, saya merasa bangga sekali punya pemimpin seperti beliau ya. Saya ingat kata-kata beliau selalu di dalam grup WA ya. Mari kita berjuang sampai titik darah penghabisan. Itu yang membuat saya merasa Terharu. terharu untuk bergabung di PAM. Sebetulnya saya baru pertama ini bertemu dengan Pak Ferdinand ya. Alhamdulillah ketemu orang hebat. Padahal sebelumnya juga saya mendapatkan info yang kurang baik itu ya. Cuman karena saya ini termasuk orang-orang yang pengagum akal sehat ya, mendukung akal sehat, akhirnya saya lebih mengutamakan akal sehat daripada hal-hal yang tidak bisa diterima akal. Jadi saya di sini sebenarnya mewakili divisi pemuda ya. Sebetulnya saya pribadi itu agak kurang pas ya Pak, mungkin kurang dari segi kemampuan dan mungkin saya banyak kekurangan. Tapi saya ikut aja karena merasa PAM ini adalah solusi yang terbaik untuk memenangkan amin. Saya rasa itu aja ya yang bisa sampaikan, terutama untuk selanjutnya saya ini mungkin perlu anggota juga dari pemuda-pemuda supaya bisa ikut terlibat di PAM ini. Saya rasa itu aja Pak Ketua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih Pak Nafi. Sungguh luar biasa, saya juga ketemu dengan orang-orang luar biasa. Jadi sebenarnya beberapa kata dan beberapa pertanyaan dan juga nasihat yang saya ikuti dari awal sampai akhir, saya rasa sebenarnya kita udah agak jelas ya. Karena secara legal kita nanti sudah jadi, itu akan cepat kita lah bergerak ya. Dan semua dari bidang-bidang apa, dari humas, dari keolahragawan, mungkin kita bisa adakan pertandingan sepak bola gratis ya Pak ya. Sepak bolanya tempatnya kita siapin gratis, pesertanya bayar. Di situ nanti akan ada berkesinambungan mungkin 3-4 bulan sampai final ya. Itu nanti pemuda olahraga yang melakukan. Gelanggang kalau daerah sini banyak ya. 2-3 tentu kita akan minta dengan proposal supaya bisa diringankan setiap penyewaan tempat lokasinya. Terima kasih Pak Nafi ya. Punya dari Dedi. Mungkin saya tanggapi tadi, ya memang dalam deklarasi itu mewakili sebenarnya. Deklarasi itu adalah istilah kita mewakili dari semua cabang-cabang yang kita sudah punya, ada di Sumatera, Kalimantan, Maluku, bahkan sampai di Ambon juga sudah, Irian juga sudah ada. Nah di sini perwakilan ya beberapa yang ada untuk bisa mendeklarasikan bahwa PAM itu sudah ada dan bergerak secara resmi dan siap untuk bisa mensupport Pak Anies dan Pak Muhaimin sebagai capres dan presiden maupun wakil presiden Republik Indonesia. Nah kira-kira ya semoga bisa terwujud, yang pasti harus terwujud dengan baik ya. Saya nggak main 20-30%, 100% Pak. Sampai saya bilang apabila 100% bila tidak naik, kita ini akan buat sesuatu yang luar biasa sehingga harus naik. Ya sebagai pahlawan untuk kemerdekaan, khususnya kemerdekaan Republik Indonesia yang zaman sekarang. Itu yang ingin kita capai ya. Kita tidak perlu harus jadi menteri, enggak. Saya tetap jadi dokter kalau saya pribadi ya. Yang penting kita akan dikenal sebagai pahlawan untuk merebut kemerdekaan perubahan Indonesia melalui Pak Anies dan Pak Muhaimin. Tepuk tangan dulu semuanya. Untuk anak cucu kita Pak. Itu yang pertama. Oh itu 20. Masih kurang, masih kurang ya. Saya 20, iya. sudah 6. Nah, masih kurang Pak. Cucunya akan banyak ya. Saya mau anak saya nanti sejahtera. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan Pak Sekjen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang disampaikan Pak Ketua tadi memang benar bahwa kita terutama di Pramumuli Pak Dokter, jadi yang namanya PAM ini ternyata
sudah menyebar di Prabumuli. Ya, bukan cuma di Prabumuli, sebenarnya kita tinggal menindaklanjuti yang ada di Jambi, Pak. Kemudian di Pekanbaru dan kemudian lagi di NTT, Pak, yang akan masuk. Ya, dan di Puncak. Dan ya, jadi saya informasikan Pak Ketua, mohon izin bahwa dalam waktu dekat, mungkin di bulan depan, saya dipanggil ke Prabumuli, Pak. Saya mohon izin ya sama Bapak, karena nanti Pak Jokowi akan ke sana untuk menindaklanjuti masalah Universitas Akamigas, karena saya dari alumni sana. Mudah-mudahan nanti Pump Center bisa berkembang di sana. Ya. Nah, tentunya keberhasilan ini tentunya baik itu mengenai masalah logo, mengenai surat menyurat, tidak terlepas dari wakil saya. Untuk ini kami minta kepada yang terhormat wakil saya Bapak Haji Mulyadi untuk memberikan sedikit kata sambutan, tapi ini belum selesai, nanti mungkin saya perkenalkan ini beliau yang di depan yang baru datang ya. Ya, silakan Pak Mulyadi. Ini Pak Mulyadi ini yang paling jago. Pak Mulyadi sekedar informasi. Tangan kanannya Pak Sekjen, wakil Sekjen tangan kiri. Ya, ya, itu saya bilang. Ini pengorbanan yang sangat luar biasa ya. Kita beri tepuk tangan dulu sebelum Pak Boy ngomong. Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjutkan, mungkin selamat datang kepada Bapak Ketua Kerohanian adalah Pak Ustadz Arif. Alhamdulillah beliau sudah hadir, Pak. Ya. Terima kasih Pak Ustadz Arif telah menyempatkan kehadirannya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, terutama Pak Ketua, Pak Ferdinand, yang alhamdulillah walaupun kita melalui media, kita selalu online, ya. Sedikit yang ingin saya laporkan, Pak, apa yang sudah saya kerjakan. Apa yang sudah saya kerjakan ini semata-mata jujur itu hanya demi PAN. Dan saya ridho dan ikhlas dalam bekerja, Pak. Karena hanya itu yang bisa saya berikan untuk PAN. Mudah-mudahan apa yang saya sudah kerjakan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin melaporkan, Pak, terkait masalah pembuatan kaos, karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Dedi ya. Dan itu sudah saya kejar-kejar terus orang yang membuat kaos. Namun apa boleh buat, kami sudah berusaha, tapi Allah juga yang punya rencana. Kita artinya yang membuat kaos itu kena musibah, jadi tidak bisa lanjut membuat kaos. Lalu kemarin kami sudah mencoba mencari dulu penggantinya yang akan membuat kaos. Sudah ada 2 orang yang sudah dihubungi dari Pak Sekjen. Namun sampai sekarang Pak Sekjen, mohon maaf, tidak ada juga jawaban. Pada awalnya dia menggebu-gebu siap. Jadi kelihatannya kaos itu banyak yang dia mundur itu karena memang saya mau buat kaos bukan kaos polos. Karena kaos itu harus dibuat, harus dijahit karena ada 3 warna masalahnya. Jadi banyak yang mereka yang tidak sanggup akhirnya dengan waktu yang sangat singkat ini, kecuali kalau dia memberi kaos jadi yang tinggal disablon atau tinggal di border, mungkin dia siap. Nah, jadi untuk itu Pak Dokter, saya juga mau melaporkan juga uang yang Bapak kasih untuk beli kaos itu sementara saya alihkan dulu untuk yang lain. Ya, kemarin itu saya mencoba juga seperti kami membuat ini. Jujur, ini tanpa diperintah oleh Pak Ketua, tanpa diperintah oleh Pak Sekjen. Tapi saya buat, baru saya lempar ke Pak Sekjen. Alhamdulillah beliau setuju, Bapak setuju, lalu kami melanjutkan. Dan ini sudah beredar semua, ya. Ini sudah beredar semua. Artinya apa yang kami buat, ya itulah yang kami, uang itu yang kami pakai itu, ya. Kami beli kertas, kami beli tinta, kami tidak hitung tenaga, tapi itulah yang kami sudah buat, ya. Terus kami berusaha juga untuk membuat spanduk, gitu kan. Spanduk yang untuk besok juga deklarasi kami sudah siapkan. Tinggal mencari tempat yang sesuai, kami akan sesuaikan besarnya spanduk itu dengan ruangan yang akan kita gunakan itu. Karena saya buat misalkan 3 meter kali 2 meter, ternyata tidak ada tempatnya, kan mubazir, nggak bisa dipasang. Jadi sama saat ini saya sudah menyiapkan memang 3,5 kali 3 banner itu besar.
Tapi kalau tempatnya nggak ada, ya mungkin kami akan terkecil kembali membuatnya gitu. Nah, sampai saat ini juga tempat kelihatannya masih ini Pak ya, masih jujur Pak, masih piti-piti nih, belum jelas nih tempat kita mau di mana gitu kan. Karena memang tempat mungkin terbetul lagi masalah tempat juga dengan masalah biaya juga ya, untuk biayanya, karena kita juga agak kesulitan Pak mencari tempat. Tapi mungkin kalau ada jelas biayanya mungkin nggak sulit sebenarnya, tempat banyak untuk berapa orang pun banyak gitu kan. Tidak mau 10, mau 50, mau 100, mau berapa orang, tempat banyak sebenarnya. Tinggal ya itu tadi buangannya, nanti siapa yang akan mendanainya di pertama. Dan rencananya kan kalau nggak salah yang saya dengar, deklarasi itu akan dilaksanakan pada tanggal 14 November kan. Artinya ini tinggal waktu ini tinggal singkat, tinggal sebentar sebenarnya Pak. Ini kalau kita nggak segera, terus kapan mau mencarinya gitu kan. Saya tadinya ada keinginan dengan beliau, setelah ini selesai, kita coba survei tempat yang sudah kita lihat. Waktu itu yang bertiga sama Pak Haji Edi kami sudah lihat ya, apa tempat itu. Apakah menurut bapak-bapak dari tim penasehat setuju tempat tersebut? Kalau setuju kita lanjut, kalau nggak setuju kita mencari lagi. Begitu masalahnya. Karena setuju itu buat kami, mungkin buat bapak-bapak tidak setuju. Karena memang tempatnya mungkin kurang apalagi nanti kalau misalkan yang diundang misalkan bisa Pak Anies datang atau Pak misalkan minimal tempatnya kan jangan tempat yang agak ya mendingan agak wow sedikit lah, biar PAM ini terangkat gitu kan gitu. Jadi mungkin seperti itu Pak laporan dari saya Pak. Insya Allah Pak, saya tetap akan bekerja, saya akan terus bekerja, apa yang saya bisa kerjakan saya kerjakan, dan setiap apa yang saya kerjakan kami juga selalu lapor sama Bapak. Setelah ada persetujuan baru kami share. Dan alhamdulillah PAM ini sudah online ya. Kita sudah punya websitenya ya. Di website juga sudah penuh, dan itu sampai sekarang itu jumlahnya udah 700 lebih yang sudah masuk ke website kita itu. Jadi alhamdulillah. Padahal umurnya baru satu bulan. Artinya apa? Jadi website kita itu udah alhamdulillah Pak. Makanya banyak teman-teman daerah kenapa yang mungkin yang informasi tentang fungsional, mungkin dia tahu informasi dari website itu. Karena website kalau sudah online ya itu seluruh dunia sudah bisa buka gitu, bukan hanya Indonesia. Mungkin itu Pak yang saya sampaikan. Terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba tambahan dikit aja ya. Saya kira itu saja, tapi sebelum saya akhiri, mungkin di sini kita kedatangan dengan salah satu, kalau saya manggilnya beliau ini Ustadz Dok, tapi Ustadz itu sebenarnya cuma hobi saja Dok. Dia sebenarnya genrenya itu musik Dok. Ya, silakan Pak Ustadz Toto untuk maju ke depan untuk bicara, ala kadarnya memperkenalkan diri. Beliau juga pengasah pisau Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi Pak Edi bilang, yang saya hormati, yang kita banggakan Pak Ketua, ternyata baru kita sadar bahwa Pak Ketua ini adalah aset bangsa yang luar biasa. Tepuk tangan. Amin. Terutama lagi yang lebih harunya lagi adalah aset umat Islam yang sangat luar biasa. Amin. Amin. Karena ternyata seluruh umat Islam, khususnya seantero nasional ini, tengah menjerit untuk mendapatkan pemimpin yang punya hati. Amin. 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 Terima kasih. Perkenalkan, Arif Susanto. Saya tidak kurang dari 100 masjid yang saya bisa komunikasi, juga tidak kurang dari 20 majelis taklim pagi yang saya komunikasi di dalamnya. Seperti yang bapak-bapak tahu kan, majelis taklim saja contohnya, itu kemana suara yang diberikan tergantung ustadznya. Maaf aja. Tepuk tangan. Terima kasih. Kenapa demikian? Karena secara tidak langsung jerit tangis doa bangsa yang insya Allah setengah berharap pemimpin yang punya hati, maka sesungguhnya doa mereka menghadirkan satu optimis
Amin. Amin. Ya. Optimis insya Allah. Ya. Yang kedua apa? Yang kedua menghadirkan keyakinan bahwa kita akan punya gawe yang insya Allah ini adalah amal soleh. Amin. Niatkan semuanya saudaraku, ini adalah amal soleh, bukan main-main ya. Amin. Yang ketiga apa? Yang ketiga menghadirkan extra power ya. Dan yang hebatnya yang kelima ini, yang keempat ini adalah menghadirkan kesiapan untuk menerima apapun yang menjadi keputusan Tuhan. Amin ya rabbal. Berbahagialah kita semua, dan insya Allah hari demi hari apapun yang kita upayakan, insya Allah ini akan mengkontribusi bangsa menjadi bangsa yang mengalami era perubahan. Amin. Ya rabbal alamin. Terima kasih. Mari untuk terus berusaha dan untuk terus berdoa, dan insya Allah kita dalam posisi yang dalam kebaikan menurut kacamata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di atas kobaran api tersebut mondar mandir seekor burung kecil. Ternyata apa yang dia kerjakan? Menjatuhkan air liurnya untuk memadamkan api yang sangat berkobar. Seekor cicak yang hanya bisa berkomentar mengatakan, wahai burung kecil, tidaklah mungkin kobaran api yang hebat itu akan dimatikan dan dipadamkan oleh air liur yang sangat sedikit. Apa jawaban seekor burung kecil? Wahai cicak goblok, wahai cicak dongo, ketahuilah oleh kamu, memang air liurku tidak akan mampu mematikan kobaran api yang sangat hebat itu. Namun setidaknya Tuhan dan alam ini mengetahui kemana aku berpihak. Inna allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sahil umurana. Allah bersama segenap ketundukan hati, kepasrahan diri, kami yang punya hati, kami yang punya keinginan, kami yang punya rencana. Engkau maha mendengar nurani kami ya Allah. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah, hantarkan keinginan kami, semata ini kebaikan untuk dunia kami dan kebaikan untuk akhirat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. See you later, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.